Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dita Wulandari dari Prodi Akuntansi dengan nomor 29022250033 semester 3 mata kuliah pengantar ekonomi makro di Simpang Ampuh Hendra Permadi STMM. Pertemuan ke-12, uang, institusi keuangan, dan penawaran uang. Definisi dan ciri-ciri uang berdasarkan kepada ciri-ciri kegiatan perdagangan yang dijalankan dalam berbagai masyarakat atau di masa lalu dan pada masa kini. Perekonomian dapat dibedakan kepada perekonomian barter dan perekonomian uang. Yang diartikan dengan perekonomian barter adalah suatu sistem kegiatan ekonomi masyarakat di mana kegiatan produksi dan perdagangan masih sangat sederhana. Kegiatan tukar menukar masih terbatas dan jual beli dilakukan secara pertukaran barang dengan barang atau barter. Yang diartikan dengan perekonomian uang adalah perekonomian yang sudah menggunakan uang sebagai alat pertukaran dalam kegiatan perdagangan. Semua negara di dunia ini sudah dapat digolongkan sebagai perekonomian uang. Kebanyakan perdagangan dilakukan dengan menggunakan uang. Beberapa kelemahan perdagangan barter. Yang pertama, perekonomian barter memerlukan kehendak ganda yang selaras. Yang dimaksudkan dengan kehendak ganda yang selaras atau double coincidence of wants adalah tiap pihak yang ingin melakukan pertukaran memiliki barang yang diingini pihak lain dan mencari barang yang dimiliki pihak lain. Sebagai contoh, Amir ingin menukar baju yang dibuat dan dimilikinya dengan beras, dan Amir mempunyai kelebihan padi yang ditanamnya dan ingin mencari baju seperti yang dibuat Amir. Keadaan seperti itu memungkinkan melakukannya tukar menukar atau barter. Yang kedua, penentuan harga sukar dilakukan. Dalam kegiatan pertukaran dengan menggunakan uang, berbagai barang dapat dengan mudah ditentukan nilainya dengan menyatakannya dalam bentuk jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperolehnya. Harga 1 kg beras Rp2.500, harga seekor kambing Rp100.000, dan harga sehelai baju Rp20.000. Dari harga-harga tersebut dapatlah ditentukan perbandingan nilai di antara satu barang dengan barang lainnya. Contoh di atas menunjukkan bahwa seekor kambing sama dengan 5 helai baju sama dengan 40 kg beras. Dalam perekonomian barter, cara menentukan harga dengan menggunakan satuan uang tak dapat dilakukan. Yang ketiga, perekonomian barter membatasi pilihan pembeli. Apabila pertukaran dilakukan secara barter, seseorang pembeli akan terikat kepada syarat yang ditentukan pihak lain yang mengingini barang yang dimilikinya. Sebagai contoh, seorang petani ingin menjual sebagian dari padinya. Pada mulanya, ia ingin menukar sebanyak 100 kilo saja, tetapi pihak yang ingin mencari padi mempunyai kerbau yang harus ditukar dengan 1000 kilo padi. Dalam keadaan seperti ini, petani tersebut mempunyai dua pilihan, membatalkan niat menukar padinya atau menukarkan 1000 kilo padinya dengan kerbau. Yang keempat, menyulitkan pembayaran tertunda. Dalam perekonomian uang, penjualan secara kredit, yaitu penjualan dengan membayar di masa kemudian, dapat dengan mudah dilakukan perjanjian dan dapat dengan mudah dibuat, yaitu nilai kredit dapat dinyatakan dalam mata uang yang digunakan. Dalam sistem barter, penjualan secara kredit akan dibayar dalam bentuk barang juga, dan ini menyebabkan perdagangan karena yang pertama, timbul masalah untuk menentukan jenis barang yang akan digunakan untuk pembayaran dan harus dibuat perjanjian mengenai mutu barang yang akan digunakan sebagai pembayaran. Yang kelima, sukar menyimpan pembayaran. Dalam perekonomian modern, kekayaan disimpan dalam bentuk uang atau harta-harta yang bersifat uang seperti saham, tabungan di bank, dan sebagainya. Dalam perekonomian barter, menyimpan kekayaan sukar dilakukan. Kekayaan harus disimpan dalam bentuk barang seperti rumah, ternak, peliharaan, emas, dan perhiasan lain atau tanah. Kekayaan ini memerlukan tempat membiaya untuk menyimpannya. Dalam perekonomian uang, masyarakat mempunyai alternatif yang lebih banyak dalam menyimpan kekayaannya dan tidak perlu seluruhnya dalam bentuk barang. Yang selanjutnya, definisi dan ciri-ciri uang. Dari kesulitan-kesulitan yang akan timbul sebagai akibat dari ketiadaan uang seperti yang baru diterangkan di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa uang diciptakan dalam perekonomian dengan tujuan untuk menyelesaikan kegiatan tukar-menukar dan perdagangan. Maka uang selalu didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantaraan untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Yang dimaksudkan dengan kata disetujui dalam definisi ini adalah terdapat kata sepakat di antara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat perantara dalam kegiatan tukar menukar, agar masyarakat menyetujui
Penggunaan sesuatu benda sebagai uang, harusnya benda itu memenuhi syarat-syarat berikut. Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mudah dibawa, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, tahan lama, jumlahnya terbatas, tidak berlebih-lebih. Bendanya punya mutu yang sama. Selanjutnya beberapa fungsi uang berdasarkan kepada kesulitan yang dinyatakan dalam bagian yang lalu yang akan timbul dalam perekonomian yang tidak menggunakan uang sebagai alat perantaraan dalam perdagangan. Dalam ilmu ekonomi, peranan atau fungsi uang dalam melancarkan kegiatan perdagangan dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar, untuk menjadi satuan nilai, untuk ukuran bayar yang ditunda, sebagai alat penyimpanan nilai. Uang sebagai perantara tukar-menukar. Dengan adanya uang, kegiatan tukar-menukar akan jauh lebih mudah dijalankan atau dibandingkan dengan sedalam kegiatan perdagangan secara barter. Seseorang yang ingin memperoleh berbagai jenis barang untuk memenuhi kebutuhannya akan dapat dengan mudah memperolehnya bila ia memiliki uang yang cukup untuk membeli kebutuhan tersebut. Uang yang dimilikinya dapat dengan mudah dilakukan dengan barang-barang yang diinginkannya. Kegiatan tukar-menukar ada lebih rumit di dalam perdagangan secara barter. Tukar-menukar baru akan berlangsung apabila seseorang dapat menawarkan sesuatu barang yang diingini oleh seseorang lainnya, dan orang lain itu memiliki barang yang diinginkan oleh orang pertama. Ganda-ganda yang selaras ini tidak perlu ada dalam perekonomian yang menggunakan uang sebagai alat tukar-menukar. Dengan adanya uang sebagai seseorang yang menginginkan sesuatu barang tidak perlu bersusah payah mencari orang yang memiliki barang tersebut dan juga menginginkan barang yang dimilikinya. Adanya uang telah memungkinkannya untuk memperoleh barang yang diinginkannya hanya dengan cara menemukan orang yang memiliki barang tersebut, dan selanjutnya memperoleh barang tersebut dengan menggunakan uang. Uang sebagai satuan nilai. Keuntungan selanjutnya dari penggunaan uang dalam masyarakat bersumber dari kesanggupannya untuk bertindak sebagai satuan nilai. Yang dimaksudkan dengan satuan nilai ada satuan ukuran yang menentukan besarnya nilai dari berbagai jenis barang. Dengan adanya uang, nilai suatu barang dapat dengan mudah dinyatakan, yaitu dengan menunjukkan jumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh barang tersebut. Di samping itu, dengan membandingkan nilai berbagai jenis barang, akan dapat ditentukan besarnya nilai suatu barang jika dibandingkan dengan nilai barang-barang lain. Tanpa uang, nilai sesuatu barang haruslah dinyatakan dalam bentuk membandingkan kurs pertukaran di antara sesuatu barang dengan berbagai jenis barang lainnya. Misalnya, untuk menentukan nilai seekor lembu harus dinyatakan banyaknya padi atau beras, ayam, kambing, dan berbagai jenis barang lainnya yang diperlukan untuk dapat memperoleh lembu tersebut. Uang sebagai alat pembayaran tertunda. Transaksi-transaksi dalam perekonomian yang sudah berkembang banyak sekali dilakukan dengan pembayaran yang ditunda atau penjualan secara kredit. Para pembeli memperoleh barangnya terlebih dahulu dan membayarnya pada masa yang akan datang. Penggunaan uang sebagai alat perantaraan dalam tukar-menukar dapat mendorong perkembangan perdagangan yang bersifat demikian karena para penjual akan lebih merasa yakin bahwa pembayaran yang ditunda itu adalah sesuai dengan yang diharapkannya. Dengan perkataan lain, mutu benda yang akan diperolehnya di masa yang akan datang sebagai pembayaran penjualannya, yaitu uang akan sesuai dengan yang diharapkannya pada waktu menjual barangnya. Satu syarat penting agar fungsi uang yang ketiga ini dapat dijalankan dengan baik adalah bahwa nilai uang yang digunakan harus tetap stabil. Nilai uang dikatakan stabil bila sehingga yang dijalankan akan tetap memperoleh barang-barang yang sama, banyak dan sama mutunya di waktu ke waktu. Apabila syarat ini dipenuhi, maka fungsi uang sebagai ukuran untuk pembayaran tertunda tidak akan dapat dijalankan dengan sempurna. Uang sebagai alat penyimpanan nilai di dalam perekonomian yang sudah maju, jenis uang yang terutama adalah yang bank atau uang giral. Uang jenis ini tidak memerlukan biaya untuk menyimpannya dan mudah mengurasnya. Ini disebabkan karena kalau seseorang memiliki uang ini, penyimpanan dan pengurusan uang tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya, tetapi oleh bank umum yang menyimpan uang tersebut. Walaupun uang itu tidak di tangan pemiliknya, ia dapat mudah diambil bila ingin menggunakan uang tersebut. Yang perlu dilakukan pemiliknya adalah menulis lembar cek yang menunjukkan jumlah uang yang harus dibayarkan dan kepada siapa pembayaran itu harus dilakukan. Jenis kedua dari uang yang sekarang ini banyak digunakan uang kertas. Uang ini juga merupakan alat penyimpanan nilai yang lebih baik daripada penyimpan nilai dalam bentuk barang. Dia tidak memerlukan biaya dan ruangan yang besar untuk menyimpannya. Di dalam menyatakan bahwa uang merupakan alat penyimpanan nilai yang lebih baik daripada penyimpan kekayaan yang berupa barang.
Dimisalkan bahwa nilai uang tidak mengalami perubahan yang berarti dari satu periode ke periode lainnya. Apabila harga-harga selalu mengalami kenaikan yang pesat, nilai uang akan terus-menerus mengalami kemerosotan. Maka kekayaan yang berupa uang akan mengalami penurunan nilai kalau dibandingkan dengan kekayaan yang berbentuk barang. Dalam keadaan demikian, uang bukanlah alat penyimpan nilai yang baik. Apabila keadaan seperti itu berlaku dalam perekonomian, masyarakat akan beramai-ramai mengganti kekayaan berupa menjadi kekayaan berbentuk barang. Jenis uang sepanjang sejarah. Sejarah uang sangat berhubungan dengan sejarah peradaban manusia. Semenjak manusia memulai peradabannya dan keluar dari zaman batu, mereka telah menciptakan berbagai bentuk barang yang digunakan sebagai alat perantaraan dalam tukar-menukar. Uraian berikut secara singkat menerangkan perkembangan bentuk uang sepanjang peradaban manusia. Jenis uang yang mula-mula sekali digunakan. Terdapat kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh perdagangan secara barter menyebabkan sejak berabad-abad yang lalu orang telah menggunakan uang sebagai alat untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar. Uang yang mula-mula sekali digunakan terdiri dari barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan yang banyak mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Barang-barang tersebut dapat berupa berupa bahan makanan seperti beras, jagung, gandum, ikan, dan binatang-binatang ternak. Dan acak kali pula ia berupa barang-barang yang membantu pekerjaan seseorang seperti pancing, jala, dan bajak. Barang-barang yang digunakan sebagai perhiasan seperti kalung, sisir, dan bedak. Atau barang-barang yang digunakan sebagai alat pertahanan seperti pedang, pisau, dan alat senjata lainnya. Penggunaan emas dan perak sebagai uang. Jenis uang yang sudah sejak lama digunakan dan yang selama kurang lebih 25 abad merupakan mata uang yang paling banyak digunakan oleh berbagai negara adalah mata uang emas dan perak. Emas dan perak mempunyai ciri-ciri yang diperlukan untuk negara yang menjadi uang yang baik. Ciri-ciri khusus emas dan perak. Sifat-sifat yang menyebutkan kedua jenis logam tersebut sangat sesuai dengan digunakan sebagai uang adalah banyak orang menyukai benda tersebut karena dapat digunakan sebagai perhiasan. Emas maupun perak mempunyai mutu yang sama. Kedua-duanya tidak mudah rusak, tetapi dapat dengan mudah dibagi-bagi apabila diperlukan. Jumlahnya sangat terbatas dan uang memperolehnya perlu biaya dan usaha. Kedua barang itu sangat stabil nilainya karena mereka tidak berubah mutunya dalam jangka panjang dan tidak mengalami kerusakan. Kelemahan penggunaan emas dan perak sebagai uang. Uang yang terbuat dari emas dan perak telah mulai digunakan sejak abad ke-7 sebelum Masehi dan sampai permulaan abad ke-19. Mata uang emas dan perak adalah uang yang paling penting dan paling banyak digunakan. Kemajuan ekonomi yang tercapai sudah revolusi industri menyebabkan perdagangan berkembang dengan pesat sekali. Permintaan terhadap emas dan perak untuk digunakan sebagai uang bertambah dengan sangat pesat pula. Maka kesulitan-kesulitan mulai timbul dalam menggunakan kedua logam tersebut sebagai uang. Sebab-sebab utama dari kesulitan tersebut diterangkan dalam uraian berikut. Yang pertama, memerlukan tempat yang agak besar untuk menyimpan. Pada waktu transaksi belum begitu besar nilainya, masalah menyimpan uang belum timbul karena belum banyak ruangan yang diperlukan. Kemajuan ekonomi yang diikuti pula oleh perkembangan perdagangan menyebabkan nilai transaksi menjadi berkali-kali lipat besarnya. Lebih banyak uang diperlukan untuk transaksi-transaksi tersebut dan masalah penyediaan tempat untuk menyimpan uang itu mulai timbul. Merupakan benda yang berat kalau nilai transaksi adalah kecil, maka jumlah mata uang emas dan perak yang digunakan dalam transaksi tersebut tidak terlalu banyak. Maka berat benda tersebut dalam menimbulkan kesulitan kepada kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut. Dalam perekonomian yang bertambah maju, nilai transaksi meningkat menjadi berkali-kali lipat, maka perdagangan memerlukan mata uang emas dan perak yang banyak sekali jumlahnya. Dan ini menimbulkan masalah untuk membawanya dari satu tempat ke tempat lain. Sukar untuk bertambah jumlahnya. Dalam 2 abad belakangan ini, perdagangan berkembang sangat pesat sekali. Sedangkan pertambahan emas dan perak tidak secepat seperti perkembangan nilai perdagangan. Ketidakseimbangan ini dapat menghalangi perkembangan perdagangan, karena akan timbul kekurangan uang untuk melancarkan kegiatan perdagangan yang berkembang dengan pesat tersebut. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari penggunaan mata uang emas dan perak sebagai alat perantaraan dalam tukar-menukar, mulailah diperkenalkan jenis uang yang baru, yaitu uang kertas. Pada mulanya, uang kertas yang digunakan untuk menggantikan sejumlah emas yang dimiliki seseorang yang disimpan di dalam bank. Apabila seseorang memiliki sejumlah uang emas, dan uang emas ini disimpan ke dalam suatu bank, maka bank tersebut akan mengeluarkan uang kertas yang sama nilainya dengan uang emas yang disimpan ke dalam bank tersebut. Lama-kelamaan uang kertas yang digunakan oleh bank tidak lagi berdasarkan kepada jumlah uang emas yang disimpan di dalam bank tersebut.
Perkembangan penggunaan uang kertas dan uang bank. Pada ketika ini emas dan perak tidak lagi digunakan sebagai uang di semua negara. Uang terutama dibuat dari kertas atau berbentuk tabungan di bank yang dapat dikeluarkan dengan menggunakan cek. Uang yang dibuat dari logam atau bukan emas dan perak merupakan bagian yang sangat kecil dalam keseluruhan jumlah uang dalam perekonomian. Perkembangan penggunaan uang kertas dan uang bank. Sebab perkembangan uang kertas. Penggunaan uang kertas sebagai alat perantara dalam perdagangan menjadi sangat bertambah pesat perkembangannya setelah bank-bank umum mengeluarkan uang kertas tanpa terlebih dahulu mereka menerima emas dari para nasabahnya. Apalagi dalam perekonomian telah ada kebutuhan yang besar akan uang, maka bank-bank umum sampai kepada suatu jumlah maksimum tertentu akan bersedia menyediakannya. Dengan demikian, skala prioritas uang kertas yang beredar telah melebihi nilai emas yang disimpan oleh bank-bank umum. Uang kertas yang sekarang digunakan di berbagai negara bukanlah dikeluarkan oleh bank-bank umum, tapi oleh bank sentral, itu bank yang bertindak sebagai bank untuk bank-bank umum. Perkembangan uang giral atau uang bank. Sekarang ini bank umum tidak diberi kekuasaan lagi oleh pemerintah untuk mengeluarkan uang kertas, walaupun bank-bank umum sudah tidak mempunyai kekuasaan lagi untuk mengeluarkan uang kertas. Ini bukanlah berarti bahwa kekuasaannya untuk menciptakan uang sudah banyak. Yang benar adalah sebaliknya. Sekarang ini kekuasaan bank-bank umum untuk menciptakan uang telah menjadi sangat bertambah besar. Kekuasaan itu harus dikendalikan dengan sungguh-sungguh agar tidak menimbulkan akibat yang buruk kepada perekonomian. Di negara-negara yang maju, sistem keuangannya bank-bank umum merupakan pencipta uang yang terutama. Uang yang diciptakan oleh bank-bank umum dinamakan uang giral. Ia selalu disebut sebagai uang bank atau rekening koran. Peranan dan kegiatan bank umum. Bagian ini terutama akan membincangkan kegiatan bank umum lembaga keuangan yang paling penting dalam suatu perekonomian. Sebelum membahas mengenai kegiatan-kegiatan utama dari bank umum, dan khususnya kegiatan bank umum dalam menciptakan uang giral, terlebih dahulu diuraikan mengenai lembaga keuangan pada umumnya dan keistimewaan bank umum jika dibandingkan dengan berbagai jenis lembaga keuangan. Jenis-jenis lembaga keuangan. Yang dimaksudkan dengan lembaga keuangan atau institusi keuangan adalah semua perusahaan yang kegiatan utamanya adalah meminjamkan uang yang disimpankan kepada mereka. Badan-badan itu mendorong masyarakat untuk membuat tabungan kepada mereka sebagai balas jasanya. Para penabung akan diberi pendapatan berupa bunga terhadap tabungan yang mereka buat. Tabungan yang dikumpulkan oleh lembaga keuangan tersebut selanjutnya akan dipinjamkan kembali kepada individu-individu dan perusahaan-perusahaan yang membutuhkannya. Demikian lagi digunakan untuk membeli saham-saham berbagai perusahaan. Lembaga keuangan yang lazim terdapat di suatu negara dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, bank umum atau bank perdagangan. Institusi ini adalah bank yang bukan saja dapat meminjamkan atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperolehnya, tetapi juga dapat memberikan pinjaman dengan menciptakan sendiri uang digital. Bagaimana hal ini dilakukan akan dijelaskan kemudian. Bank tabungan. Bank ini melakukan kegiatan hampir seperti perusahaan peminjaman. Ia menerima simpanan dalam bentuk tabungan atau simpanan berjangka panjang, dan kemudian meminjamkan atau menginvestasikan uang tersebut. Yang ketiga, perusahaan peminjaman merupakan badan keuangan yang menerima simpanan dalam bentuk tabungan atau simpanan berjangka lama. Itu hanya dapat diambil kembali oleh pemiliknya sudah beberapa waktu yang ditentukan. Dan selanjutnya meminjamkan atau menginvestasikan tabungan tersebut. Demikian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.